Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 4C21 dengan anggota Krisuli Prasetyo 12 18 4416, Muhammad Hussein Al-Farisi 12 18 4691, Muhammad Afif Fauzan 12 18 5156, Arif Budiman 12 18 5094. Kali ini kita akan mempresentasikan dengan judul Analisa Perancangan Sistem Informasi Rumah Furnitur Berbasis Web. Yang pertama, latar belakang. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang sangat diperlukan untuk membantu proses pekerjaan seseorang, organisasi, atau perusahaan. Dengan adanya penerapan teknologi tersebut akan sangat mempercepat pekerjaan yang tadinya dibuat secara manual dapat dikerjakan secara komputerisasi, sehingga akan membuat proses kerja lebih cepat, data yang terstruktur, dan hasil yang optimal. Kesulitan pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai data produk merupakan salah satu kendala yang dihadapi, karena untuk melihat informasi mengenai data produk yang dibutuhkan, pelanggan harus datang ke toko untuk mengetahui informasi secara terperinci. Hal ini menyebabkan banyak waktu terbuang yang dibutuhkan pelanggan untuk memperoleh informasi. Selain itu, untuk melakukan pemesanan atau pembelian, pelanggan juga dipersulit dengan tidak adanya sistem yang mempermudah pelanggan selain dengan datang langsung ke tempat. Kendala seperti ini akan berdampak pada berkurangnya niat pelanggan untuk melakukan transaksi pada pelanggan yang tidak mendapatkan informasi ke toko furnitur di zaman serba praktis ini. Untuk permasalahan dalam era yang serba digital saat ini, banyak orang yang sudah tidak asing lagi dengan internet. Dengan adanya internet, pola pikir masyarakat juga sedikit banyak berubah. Banyak orang yang menjadikan semua hal menjadi mudah dengan adanya kemajuan ini. Tentunya hal itu juga dapat menjadi lahan untuk meningkatkan penjualan produk dengan cara konvensional. Sudah mulai ditinggalkan untuk itulah, maka dibuat sebuah aplikasi web e-commerce untuk mendongkrak pemasaran dan mengalami internet market. Untuk keuntungan yang diharapkan, berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari proyek yang akan dilakukan. Dari sisi admin rumah furnitur, yang pertama itu mempermudah penyimpanan data rumah furnitur. Kedua, mempermudah mengikut data user. Yang ketiga, mempermudah mendapat informasi berbagai macam furnitur user transaksi. Dari sisi pemakai, mempermudah pencarian berbagai macam furnitur, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan transaksi, mempermudah pelayanan pengembalian. Selanjutnya adalah perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Yang satu, deskripsi aktivitas analisa desain sistem, jumlah 4 hari dan berbiaya 1 juta. Kedua, desain web, jumlah 2 hari dan biaya 500.000. Nomor 3, pemrograman, jumlah 30 hari dan estimasi biaya 2 juta. Keempat, testing, jumlah 3 hari dan 500.000. Administrasi 10 hari dan 2 juta. Pemeliharaan jumlah 5 hari dan 1 juta. Nomor 7, tambahan kerja, meeting dan lain-lain jumlah 5 hari dan estimasi biaya 2 juta. Dengan total 78 hari dan jumlah 9 juta. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja aplikasi. Apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu aplikasi. A. Kebutuhan perangkat keras. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang cukup memadai, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 1. Mikroprosesor AMD Dual Core A4 9125 up to 2,6 GHz. 2. Memori SAS 4 GB RAM, monitor 14 inci, hard disk 500 GB, keyboard, C-type keyboard, mouse, standar mouse, printer, ink.
RT. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program RT ini adalah sebagai berikut: 1. Windows 10, 2. Google Chrome, 3. MySQL, 4. Sublime Text. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau RD merupakan pemodern basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Tahapan penentuan RD: identifikasi entitas database rumah furniture dan penentuan atribut key. Yang ke-1, nama entitas RF furniture dengan atribut ID furniture, nama furniture, keterangan, kategori, harga, dan gambar. Yang kedua, dengan nama entitas RF invoice dengan atribut key, ID PK, nama, alamat, tanggal atau pesan, batas bayar. Yang ketiga, dengan nama entitas RF pesanan dengan atribut key, ID PK, ID invoice, ID pesanan, nama furniture, jumlah, harga, dan pilihan. Yang keempat, dengan RF reserve, atribut key, ID PK, nama, username, password, role ID. Di sini saya Rizky Berkeo akan menjelaskan tambahan ARD sebagai berikut. Di sini user bertugas. Di sini user memilih furnitur. Di dalam entitas user terdapat atribut ID, nama, username, password, dan role ID. Dan primary key-nya ID. Di dalam tabel furnitur terdapat atribut ID furnitur sebagai primary key, nama furnitur, keterangan, kategori, harga, dan gambar. Setelah user memilih furnitur, lalu user akan memesan. Di dalam tabel atau entitas pesanan terdapat atribut ID invoice, ID pesanan, nama furnitur, jumlah, harga, dan pilihan. Lalu setelah memesan, user akan membayar. Di dalam entitas atau tabel invoice terdapat ID sebagai primary key, nama, alamat, tanggal pesan, dan batas bayar. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga struktur kode. Struktur kode di rumah furnitur itu sendiri terdapat simbol RFM001. Keterangannya adalah RF itu nama perusahaan rumah furnitur, M yaitu jenis furnitur, M itu sendiri jenis furnitur adalah meja, dan 01 itu adalah nomor urut barang adalah 1 atau nomor atau ID barang. Berikut adalah tampilan desain termuka. Yang pertama, tampilan halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh user untuk mengakses web, melakukan pemesanan atau pembelian, dan juga halaman yang digunakan admin login. Yang kedua, tampilan halaman registrasi merupakan halaman yang digunakan oleh calon pembeli untuk membuat akun bagi yang belum memiliki akun. Jika sudah melakukan pendaftaran atau sudah memiliki akun, pengunjung biasa melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses konten lain yang terdapat pada web. Yang ketiga, tampilan halaman admin. Setelah admin melakukan login,
Admin dapat menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website, serta dapat mengelola segala aktivitas dalam melayani pemesanan yang dilakukan pembeli. Yang keempat, tampilan halaman user. Setelah user pembeli melakukan login atau registrasi, user berhak memesan dan memilih produk furnitur yang mereka inginkan. Kalau belum melakukan login atau registrasi, user tidak bisa melakukan pemesanan, tapi hanya bisa melihat produk furnitur yang tersedia. Struktur navigasi. Yang pertama, struktur navigasi halaman admin. Di dalam tampilan admin terdapat 3 pilihan, yaitu data barang, invoice, dan logo. Di dalam data barang terdapat pilihan tambah barang, detail barang, edit barang, dan hapus barang. Jika kita mengklik tambah barang, terdapat from input produk yang berisikan nama furnitur, keterangan, kategori, harga, stok. Kemudian jika kita mengklik detail barang, terdapat detail produk di dalam rumah furnitur. Selanjutnya jika kita mengedit edit barang, terdapat edit data furnitur yang berisikan nama furnitur, keterangan, kategori, harga, stok yang akan diedit. Selanjutnya jika kita mengklik hapus barang, terdapat nama, keterangan, kategori, harga, stok, aksi yang akan dihapus oleh admin. Selanjutnya invoice. Jika kita mengklik invoice, terdapat invoice pemesanan produk yang berisikan nama pemesanan, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, batas pembayaran, aksi. Jika kita mengklik detail, akan muncul laporan pemesanan dari salah satu user yang berisikan ID barang, nama produk, jumlah pesan, harga satuan, subtotal. Selanjutnya jika kita mengklik logout, admin akan keluar dari halaman admin. Berikut adalah struktur navigasi halaman user. Di dalam user terdapat pilihan dashboard, meja kursi, lemari, sofa, tempat tidur, aksesoris. Jika kita mengklik dashboard, terdapat 3 pilihan, yaitu keranjang belanja, tambah keranjang, dan detail. Selanjutnya jika kita mengklik keranjang belanja, terdapat 3 pilihan juga, yaitu hapus keranjang, lanjut belanja, pembayaran. Jika akan melakukan pembayaran, akan terdapat tampilan pilihan atau pilihan pesan. Lalu kembali ke dashboard yang memiliki 3 pilihan, tambah keranjang dan detail. Di dalam detail terdapat pilihan tambah keranjang dan kembali. Fungsi tambah keranjang yaitu user dapat memilih barang apa saja yang akan ditambahkan ke dalam keranjang belanjaan. Jika kita memilih kembali di dalam detail, user akan kembali ke menu awal, yaitu dashboard. Nah, kalau kita memilih di halaman user, yaitu terdapat meja, kursi, lemari, sofa, tempat tidur, dan aksesoris, itu sama seperti yang lainnya. Struktur navigasinya harus sama, cuma perbedaannya lebih simpel. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di web rumah furnitur adalah selalu memperhatikan testing yang ada sesuai di pengujian web. Bila ada error, sistem akan dilakukan maintenance. Maintenance yang dilakukan secara berkala tidak harus ada error sistem, tetapi harus memperhatikan tingkat keamanan web itu sendiri, dan tidak lupa juga memperhatikan tampilan-tampilan masa kini dengan mengupdate agar pembeli atau user tidak bosan dengan tampilannya. Penutup. Kesimpulan dari
Kesimpulan, dari hasil analisa sistem lama yang sedang berjalan ditemukan beberapa masalah yang dihadapi para penjual furnitur, seperti sistem penjualan yang masih secara langsung offline dan sistem marketing yang hanya mencakup daerah-daerah terbatas saja. Oleh sebab itu, rumah furnitur memecahkan masalah tersebut, maka dibuatlah suatu rancangan sistem informasi penjualan secara online dengan menggunakan konsep e-commerce. Dengan menggunakan sistem ini, semua penjualan tidak hanya bisa secara offline saja. Sekarang online pun jadi mudah dengan menggunakan jasa pengiriman yang terjamin, tidak perlu susah payah mengantarkannya, dan baiknya lagi sistem marketingnya pun mencakup luas dikenal banyak masyarakat dalam dan luar negeri. Saran, dikarenakan masih terdapat sedikit kelemahan dalam pengoperasian masalah aplikasi ini, maka kedepannya diharapkan adanya pembaruan web dengan cara memperketat keamanan web dan harus sering dengan maintenance web tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.